الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلوي، وخصوصا على الإمام سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني والإمام أحمد الرفاعي والإمام أحمد البدوي والإمام إبراهيم الدسوقي وجميع الأولياء والصالحين في هذا البلاد وجميع سائر البلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a as-samaa'a bighairi 'imad wa khafada al-arda wa qaddara fiha awqataha li naf'il 'ibad wa thabataha bir-rawa'isi wal awtat wa jazama bi wahdaniyatihi ahli al-bughi wal ilhad. Thumma as-salatu was-salamu ala afsahi man nataqa bid-dhat sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-makhsus bi syafa'atil uzma yaumal ma'ad wa ala alihi wa sahbihi alladhina badhalu mahjahum li nasril haq min ghairi syakkin wala taradat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa akla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati, guru kita bersama Al-Ustadz Saleh Sakola, Al-Ustadz Jamrud, dan seluruh daripada pengurus Masjid Al-Munawwar dan seluruh jamaah yang alhamdulillah yang hadir di tempat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimahumullah, rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa ghairihim an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita wa tanahha anhu syaitan. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Kami riwayatkan di dalam Sunan Abi Daud. Kata kami di sini menunjukkan pengarang kitab, yaitu Imam Nawawi rahimahullah, yang lahir 631 meninggal 676 Hijriah. Di dalam Sunan Abi Daud. Nah, Sunan ini adalah kumpulan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terfokus kepada hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum agama Islam. Namanya Sunan. Jadi kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim namanya Jami'. Jami' Sahihil Bukhari. Kalau Tirmidzi, Abu Daud namanya Sunan. An-Nasa'i namanya Sunan. Ini ada perbedaan. Kalau Jami' itu kumpulan hadis dari seluruh topik kajian pembahasan di dalam agama Islam. Namanya Jami'. Dibahas di situ ada masalah akhlak, masalah akidah, masalah hukum, tafsir Al-Qur'an. Jadi secara luas pembahasannya namanya Jami'.
Jadi kumpulan hadis membahas seluruh topik kajian di dalam agama Islam. Kalau sunan hanya membahas hadis-hadis berkaitan tentang hukum fikih. Kebanyakan membahas tentang hukum fikih, namanya sunan. Kalau mu'jam ini biasa disusun yang masyhur Imam Tabrani, namanya Sulaiman bin Ahmad, lahir 260 Hijriah, meninggal tahun 360 Hijriah. Punya kitab namanya Al-Mu'jam Basit, Mu'jam Wasit, Mu'jam Shagir. Nah, kalau mu'jam adalah kitabul hadis al-murattab ala tartibis suyukh, yaitu kitab hadis yang merangkum hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan urutan para guru, namanya mu'jam. Ada yang namanya Jam'ul Jawami', seperti kitabnya Ibnu Athir, nama kitabnya Jam'ul Jawami'. Ini mengumpulkan seluruh hadis, digabung kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab hadis lainnya digabung jadi satu kitab, namanya Jam'ul Jawami'. Ada juga namanya Mustakhraj, kitab hadis namanya Mustakhraj. Kalau Mustakhraj adalah kitabul hadis al-murattab atau kitabul hadis al-murattabu ala ayyamida hafidun minal huffaz ila kitabin min kutubil hadis. Mustakhraj adalah kitab hadis yang menjadi referensi para ahli hadis untuk menjelaskan asal hadis itu dari kitab hadis mana, namanya mustakhraj. Nah, ini jenis-jenis kitab hadis. Jadi ada jami', ada sunan, ada mu'jam, ada jam'ul jawami', kemudian juga ada namanya mustakhraj, dan yang terakhir namanya mustadrak. Mustadrak disusun oleh Imam Hakim. Nah, kalau mustadrak adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis-hadis yang dianggap sahih, beliau masukkan di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi banyak hadis yang beliau hafal, tapi diseleksi menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim, diseleksi hadis-hadis ini menurut mereka belum mencapai derajat sahih, maka hadis-hadis ini diambil oleh Imam Hakim, dimasukkan di dalam kitab namanya Mustadrak. Itu jenis-jenis kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Abi Daud bernama Sulaiman bin As'as As-Sijistani. Sulaiman bin As'as As-Sijistani. Dalam kitab Atlas Hadis An-Nabawi menyebutkan letak geografi Sijistani ini sekarang masuk negara Afghanistan. Jadi Abu Daud ini berasal dari negara Afghanistan. Beliau lahir tahun 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bisa dibaca At-Tirmizi, bisa dibaca At-Turmudzi. Dua-duanya benar, At-Tirmizi atau At-Turmudzi. Nisbat kepada nama wilayah di Uzbekistan, kota namanya Termev. Nah, ini beliau lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Nama aslinya Muhammad bin Isa. Muhammad bin Isa. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. An-Nasai ini sekarang nama wilayah di Rusia, Nasa di Rusia, Turkmenistan, nama kotanya Nasa. Ini nama aslinya Ahmad bin Su'aib, nama aslinya Ahmad bin Su'aib, lahir 215 Hijriah, meninggal tahun 303 Hijriah. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nawawi dari Sayyidina Anas bin Malik, bersambung kepada sahabat. Dari guru ke guru sampai kepada sahabat bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Sayyidina Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa yang membaca doa
idza kharaj min baitih, ketika dia keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Pendek doanya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Baca mau keluar rumah. Nabi katakan siapa yang baca doa ini ketika keluar dari rumahnya, maka hudita, engkau akan diberikan petunjuk. Kitab Sarah Al-Adhkar disusun oleh Ibnu Allan mengatakan makna hudita di sini artinya ruzikta wusul ilal magamil kamil. Engkau akan diberikan rizki mencapai ke derajat yang sempurna. Ini petunjuk. Di dalam Al-Quran disebut dengan kata huda. Hada yahdi huda, hidayatan, hudan, petunjuk. Wa kufita, dan engkau akan dicukupkan. Wa wukita, dan engkau akan dijaga dari musibah. Ini doa ini menjaga kita dari musibah, termasuk ya wabah penyakit. Nabi yang ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Hadza hadis hasan. Hadis yang bagus derajatnya. Jadi hadis ada yang namanya sahih, artinya hadis yang paling kuat, paling valid, namanya sahihun. Cuman hadis ini ada kalanya satu hadis derajatnya berbeda menurut para ulama hadis. Ada kalanya satu hadis tidak semua sepakat itu sahih. Ada kalanya satu hadis ada yang mengatakan lemah, tapi ulama hadis lainnya mengatakan hasan, ulama lainnya mengatakan sahih. Karena derajat hadis ini hasil penelitian para muhadditsun. Contoh hadis yang populer, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini hadis masyhur, populer. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Menurut Al-Imam Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, ketika mensarahkan kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan ini hadis dhaif menurut Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Juga menurut Imam Abdurrahim Al-Iraqi dan juga Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi yang lahir 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah, mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Ada ulama namanya Al-Imam Muzani. Al-Imam Muzani, beliau mengatakan hadis tersebut hasan, bukan lemah, hasan, bagus. Ada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, mengatakan hadis ini sahih. Lihat, satu hadis tapi derajatnya berbeda menurut para ulama hadis. Yang satu bilang dhaif, yang satunya bilang hasan, yang satunya bilang sahih. Kasus yang sama, hadis yang sangat populer. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm, saya kotanya ilmu. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, Al-Imam Ali adalah gerbangnya ilmu. Al-Imam Zawzi Al-Bughdadi, jadi Imam Zawzi ini ada 3. Jadi hati-hati tertukar. Ada 3. Ada namanya Abu Faraj Abdurrahman Ibnu Zawzi Al-Bughdadi. Ini asal Baghdad, makanya di belakang Al-Bughdadi atau Al-Baghdadi. Lahir 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah. Ada pengarang kitab namanya Tabaqatul Khawas. Kalau yang tadi Imam Zawzi Al-Bughdadi punya kitab populer namanya Talbisu Iblis. Nama kitabnya Talbisu Iblis. Juga ada nama kitabnya Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Itu karyanya beliau.
Ada juga yang namanya Sibtu Zauzi, cucunya Zauzi. Ini masih cucunya dari Imam Zauzi Al-Baghdadi. Biasa ulama menyebutkan Sibtu Zauzi. Punya kitab tasawuf namanya Tabaqatul Khawas. Ada namanya Imam Zauzi Al-Qayyim, murid dari Ibnu Taimiyah di Damaskus. Imam Zauzi Al-Qayyim. Nah, ini yang biasa populer. Beliau punya kitab namanya Madarikus Salikin tentang tasawuf. Kitab sejarah Nabi Muhammad SAW. Kitab sejarah membahas tentang hukum fikih, tapi dilihat dari perspektif sejarah Nabi SAW. Nama kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Juga punya kitab terkenal namanya Ar-Ruh, membahas tentang ruh. Nah, di kitab ini membahas mengirim hadiah, Fatihah atau Al-Quran itu boleh, membacakan doa kepada orang meninggal itu sampai. Dibahas di dalam kitab Ar-Ruh oleh Imam Zauzi Al-Qayyim. Beliau lahir tahun 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah. Jadi ini para imam. Nah, Imam Zauzi Al-Baghdadi dalam kitab Maudhu'at, Maudhu'at ini kumpulan hadis-hadis palsu menurut beliau. Jadi tidak berarti kitab beliau jadi rujukan utama, sehingga di situ dicantumkan hadis palsu, kita mengatakan langsung, oh ini hadis palsu, jangan diambil. Belum tentu juga, karena ulama lain pasti berbeda. Contoh yang berbeda, hadis yang saya bacakan tadi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, saya kotanya ilmu, Imam Ali adalah gerbangnya ilmu, kata Nabi SAW. Menurut Al-Imam Zauzi Al-Baghdadi, ini hadis palsu menurut beliau. Hadis palsu. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, punya kitab namanya Jami'us Shaghir. Kemudian disarahkan oleh Imam Al-Munawi namanya Faidul Qadir ala Syarhi Jami'us Shaghir, yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Beliau mengatakan hadis tersebut hasan, bagus. Ada ulama berikutnya ahli hadis, Sahibul Mustadrak, pengarang kitab Mustadrak, bernama Al-Imam Hakim, lahir tahun 321 Hijriah, meninggal 405 Hijriah. Beliau mengatakan hadis tersebut sahih. Hadis tersebut sahih. Satu hadis, 3 penilaian derajat hadis. Yang satu bilang palsu, ulama satunya mengatakan hasan, ulama satunya mengatakan sahih. Muncul ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin ada di Maroko, ahli hadis. Namanya Al-Imam Al-Muhaddis As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah. Beliau dengan hasil penelitiannya, karena beliau seorang pakar hadis dunia, saking beliau pakar hadis dunia, beliau punya kitab namanya Musnad Jin. Musnad Jin. Jadi kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi dari bangsa jin. Nama kitabnya Musnad Jin. Ulama lain mengarang kitab membahas tentang alam jin dari awal sampai akhir. Nama kitabnya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Nah, Said Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari mengatakan, dari hasil riset dan penelitian saya terhadap hadis ana madinatul ilm wa aliyu babuha, saya temukan ini lebih dari 10 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dan memiliki sanad yang jayyid, sanad yang baik. Kesimpulannya beliau mengatakan bahwa hadis ana madinatul ilmi wa aliyun babuha adalah hadis yang sahih, kata beliau. Beliau mengatakan demikian. Kenapa Imam Zauzi Al-Baghdadi menyatakan palsu? Dikomentari oleh Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah. Dalam kitabnya Tadribu Rawi, ada kitab tentang ilmu mustalahul hadis, judulnya Tadribu Rawi. Sarah dari kitab At-Taghrib An-Nawawi yang disusun oleh Imam Suyuti daripada kitab asli dari Imam Nawawi. Kitab aslinya Imam Nawawi namanya At-Taghrib. Dijelaskan oleh Imam Suyuti, nama kitabnya Tadribu Rawi. Nah, orang-orang yang ingin belajar ilmu hadis
atau ilmu mustalahul hadis, ini salah satu kitab referensi utama yang harus dipelajari bagi orang yang ingin belajar ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Tadribur Rawi itu dikutip ucapannya Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah. Beliau mengatakan tentang Imam Zawzi Al-Baghdadi di bab tentang kitab Maudu'at, kumpulan hadis palsu. Apa yang beliau katakan? Rubbama dzakara Ibnu Zawzi fil maudu'ati ahaditsa hisanan qawiyah. Artinya ada kalanya Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi beliau menilai hadis tersebut palsu, padahal hadis-hadis tersebut banyak yang hasan, yang kuat, kata Imam Zahabi. Nah, Imam Zahabi ini muhaddits, muarrikh, ahli hadis, ahli sejarah Islam. Beliau punya kitab yang sangat bagus menjelaskan biografi para ulama, mulai dari para sahabat Rasulullah SAW sampai ulama yang ada di masa beliau, berjudul Syiaru A'lamin Nubala. Kurang lebih ada 14 atau 15 jilid kitab tersebut, membahas biografi para ulama. Jadi jangan ta'assub a'ma, jangan fanatik buta. Ada kalanya dipegang satu ulama, ulama lain tidak dilihat. Padahal ulama ini banyak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan yahmilu hadza ilmi kullu khulufin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ini diriwayatkan dalam kitab Mishkatul Masabih, disusun oleh Al-Imam At-Tibrizi rahimahumullah, dan juga disebutkan oleh Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 458 Hijriah, dalam kitab Madkhalnya. Apa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam? Yahmilu hadzal ilm. Ilmu agama Islam ini selalu dijaga setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka menghilangkan daripada penyimpangan orang-orang yahrifu anhu ta'wilal ghalin, orang-orang ekstrim. Coba perhatikan kalimatnya, yanfuna bukan yanfi, yanfuna bukan yanfi. Kalau yanfi satu orang, tapi kalau yanfuna banyak, bentuk jamak. Artinya ini ilmu agama dijaga oleh para ahli hadis, dan jumlahnya mereka banyak, bukan satu orang saja, banyak. Ada namanya Al-Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibn Katsir, banyak. Dan paling banyak ulama hadis itu mereka bermadzhab Syafi'i. Paling banyaknya ulama hadis bermadzhab Syafi'i, paling banyak. Mau tahu buktinya? Lihat kitab Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra tentang klasifikasi ulama-ulama Syafi'iyah. Di situ disebutkan siapa saja ulama-ulama bermazhab Syafi'i, banyak kalangan ahli hadis. Kitabnya ada 6 juz. 6 juz disusun oleh Imam Tajuddin As-Subki. Dalam kitab itu beliau jelaskan para ahli hadis dengan jumlah yang banyak. Ibnu Hajar Syafi'iyah, Imam Nawawi juga Syafi'i, dan masih banyak dari kalangan ahli hadis bermazhab Syafi'i. Jadi ingin saya sampaikan, ada kalanya satu hadis penilaian ulama itu berbeda. Sama seperti fikih. Jadi penilaian hadis itu sama seperti fikih. Kalau fikih juga kan ada perbedaan. Contoh kasus di dalam kitab Rawahul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, disusun oleh Syekh Ali Sobuni, tafsir tentang hukum-hukum Islam atau ilmu fikih, beliau ambil dari Al-Quran. Jadi 4 mazhab yang beliau sebutkan. Yang pertama mazhab Abu Hanifah, Hanafiyah, lahir 80 meninggal 150 Hijriah. Yang kedua ada mazhab Imam Malik, Malikiyah, disusun oleh Imam Malik bin Anas, lahir 93 meninggal 179 Hijriah. Yang ketiga ada ulama
yang dimana kita banyak menganut fikihnya beliau, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Yang keempat ada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Mereka berbeda dalam banyak hal di dalam hukum fikih, tapi mereka berijtihad dalam perkara yang memang tidak sharih, masalah yang tidak mu'tamad, masalah memang multi tafsir di dalam hukum Islam dari referensi Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat imam makmum, ini contoh muqaranatul madzahib. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa makmum harus baca Fatihah, salat sir ataupun jahar. Ini mazhab Syafi'i. Landasan mana? Landasan hukumnya Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Jadi kedua-duanya ini sepakat makmum harus baca Fatihah. Mereka ambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah. Jadi maknanya imam juga, makmum juga harus baca. Mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas mengatakan makmum hanya baca Fatihah di saat solat sir, solat zuhur, solat asar. Di saat sir makmum baca. Tapi di solat jahar, maghrib, isya, subuh, makmum tidak boleh baca Fatihah. Beda kan? Dalilnya mana? Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim fastami'u. Wa idza tuliya alaihimul Qur'an fastami'u. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'u, dengar. Sir kan imam baca tidak terdengar, minimal imamnya yang mendengar sendiri bacaannya. Imam Malik mengatakan karena sholat sir itu imam tidak membaca keras sehingga makmum tidak mendengar, maka di saat makmum tidak mendengar bacaan imam, boleh baca Al-Quran, boleh baca surat Fatihah. Tapi di saat imam membaca, ada perintah dalam Al-Quran, kalau dibacakan ayat Al-Quran, fastami'u, dengar. Maka dengar saja, gak boleh dibaca. Itu mazhab Maliki. Mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Abu Hanifah punya lebih unik. Makmum gak perlu baca Fatihah sama sekali. Kenapa? Ada hadis Nabi mengatakan bahwa imam yang menanggung Fatihah. Jadi kalau Abu Hanifah udah gak dibaca Fatihah untuk makmum. 3 mazhab mengatakan Fatihah itu rukun, wajib dibaca di solat sunnah atau solat wajib. Abu Hanifah mengatakan boleh gak baca Fatihah, sah. Faqra'u ma tayassara minhu minal Quran. Bacalah yang gampang daripada Al-Quran. Diambil dalil itu. Karena dalil ini menyebutkan Nabi solat tahajud di surat ya ayyuhal muzammil qum min laila illa qalila. Itu menceritakan Nabi salat tahajud. Salat tahajudnya Nabi Muhammad wajib. Setelah itu diceritakan, Allah nyatakan bacalah yang mudah dari Al-Quran, bukan baca Fatihah. Diambil oleh Abu Hanifah. Nah, ini saya lihat, saya ingin gambarkan ilustrasi dari ilmu hadis juga. Satu hadis bisa berbeda pandangan dari kalangan muhadditsun. Dari hukum syariat juga bisa berbeda pandangan dari para mujtahidun, orang-orang yang mujtahid mutlak. Apakah dari kesemua ini ada yang paling benar atau ada yang salah? Selama yang berijtihad mereka tidak ada yang salah. Cuman diusulkan kalau memegang mazhab itu satu saja. Nanti dalam keadaan tertentu baru pindah. Kenapa? Menghindari namanya taflik. Taflik itu mencampur adukan mazhab dengan hawa nafsu. Dia lihat ini pendapat satu ulama fikih mengatakan
kalau nikah gak ada wali, tapi ada saksi boleh. Nikah harus tidak ada wali, tapi harus ada saksi. Oh, diambil pendapat ini, oh gak ada wali. Padahal yang bilang gak ada wali harus ada saksi. Pindah mazhab yang sebelah lagi, mengatakan boleh nikah sah, ada wali, tapi tidak ada saksi. Oh, tidak ada saksi. Dia campur. Wali tidak ada, saksi tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Nikah gak ada wali, gak ada saksi. Namanya taflik, itu yang dilarang. Ada kalanya kita ini berpindah mazhab tanpa sepengetahuan kita. Tanpa sepengetahuan kita. Dan itu sah-sah saja. Sholat, berangkat umroh, berangkat haji, sholat di Masjidil Haram, di hotel lantai 90. Dari Indonesia, mazhab Syafi'i. Kita sholat, menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena Imam Syafi'i mengharuskan menghadap kiblat menuju ke bentuk Ka'bah. Fawalli wajhaka satra Masjidil Haram. Persis bentuk Ka'bah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan sholat di atas Ka'bah gak sah. Sholat di dalam Ka'bah tidak sah. Kalau Abu Hanifah mengatakan sah, di atas Ka'bah sholatnya sah, cuma kurang ajar. Diinjak itu Ka'bah dari atas. Kenapa bisa berbeda? Karena ayat tersebut memang sengaja menggunakan kata yang multi tafsir. Jadi sebenarnya begini, Allah sengaja membuat perbedaan pendapat dalam hukum syariat. Sengaja. Tujuannya apa? Agar tidak kaku hukum Islam. Seandainya tadi kita pegang Syafi'i, kita di atas hotel, lantai 100 misalnya, kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, sholat harus menghadap ke bentuk Ka'bah. Turun kita. Pas lift rusak. Nah. Yang mau sholat, orang yang sudah tua, umur 80 tahun, kaki juga banyak keseleo, masuk angin. Dia turun, kasihan. Susah. Balik lagi, turun lagi. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah mengatakan tidak perlu harus menghadap ke bentuk Ka'bah, tapi cukup ke arah Ka'bah. Arah saja. Kalau Syafi'i bentuk Ka'bahnya jadi kiblat. Kalau Abu Hanifah arahnya yang kiblat, bukan Ka'bahnya. Kalau arah berarti di atas juga boleh. Tapi kalau Syafi'i harus menghadap ke bentuk kiblat. Ini rahmat. Jadi ikhtilaf dalam fikih Allah sengaja biar muncul ulama. Seandainya dari awal sampai akhir Al-Quran semua kata-kata yang Allah wahyukan jelas, maka tidak ada orang belajar. Sudah ada semua. Oh, ini sholat begini nih, sudah sepakat. Sudah. Orang awam juga bisa. Tapi Allah Ta'ala sengaja menggunakan wahyunya, firmannya, menggunakan redaksi kata yang multi tafsir. Contoh salah satu kuru, wanita yang diceraikan, dia menunggu masa iddahnya salah satu kuru, 3 kuru. Kuru ini multi tafsir artinya. Ada artinya suci, ada artinya haid. Kalau mazhab Syafi'i mengambil kesimpulan salah satu kuru adalah suci. Kalau mazhab yang lain mengatakan adalah haid. Beda. 1 3 kali suci, 3 kali haid. Dalam kitab Ar-Risalah, kitabnya Imam Syafi'i, tertulis itu. Yang ingin saya sampaikan, kenapa Allah Ta'ala tidak langsung menyebutkan salah satu tahara atau salasa haidat, 3 kali haid misalnya. Kalau Allah sebutkan 3 kali haid, masalah ini selesai. Oh sudah 3 kali haid, gak ada lagi bilang 3 kali suci. Tapi Allah menggunakan kata yang memiliki arti yang banyak. Tujuannya apa? Biar ada ulama yang mengkaji dan tidak lepas mengkaji ilmu Al-Quran. Biar ada orang yang dimuliakan karena memahami isi Al-Quran.
dan juga bisa menjadi hukum yang sesuai pada setiap masa dan zaman dalam keadaan dan kondisi tertentu. Makanya ada pepatah mengatakan al-Islam yasluh fi kulli zamanin wa makan. Agama Islam ini hukumnya selalu cocok di setiap zaman dan tempat. Ada murid Imam Ahmad bin Hanbal yang mengumpulkan pendapat-pendapat para fuqaha yang isinya kesepakatan. Dia beri judul Al-Ittifaq. Jadi kitab fikihnya diberi Al-Ittifaq, kesepakatan ulama. Ini muridnya Ahmad bin Hanbal mengarang kitab, isinya kesepakatan ulama semua. Jadi gak ada khilaf dalam masalah fikih. Datang ke Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Imam Ahmad bin Hanbal muhaddits, ya, ada kil mengatakan beliau menghafal hadis 1 juta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab Syarh Ainiyah mengatakan, di saat Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, hampir 2 juta manusia mengiringi jenazahnya. Hampir 2 juta manusia mengiringi jenazahnya. 20.000 orang-orang non-muslim melihat jenazah beliau dengan diiringi oleh manusia yang begitu banyak berpakaian putih. Mereka lihat pemandangan itu, akhirnya masuk Islam 20.000 orang. Di saat wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal, mereka bertanya, ini siapa yang meninggal ini? Kok manusia sebanyak ini datang? Orang-orang Islam mengatakan, itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal, imam kami, seorang ahli hadis. Maka orang-orang non-muslim mengatakan, ini pasti orang yang besar di hadapan Tuhan. Karena datang orang sebanyak ini, Tuhan yang mengiringi hati mereka untuk bisa hadir. Maka 20.000 orang masuk Islam menyaksikan jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal punya murid, dia beristihad, udah daripada ini beda pendapat, satu ulama bilang begini, saya istihad kumpulkan satu kitab tentang kumpulan kesepakatan para fuqaha. Di bawah kitab tersebut, fa'arada alaih, diberikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai guru, ini kitab saya baru susun tentang kesepakatan para ulama. Dibaca sama Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, kitab gak bagus ini, kurang bagus kitab kayak begini. Sang murid bingung, ini isinya gak ada perbedaan. Kesepakatan ulama. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan gak bagus kitab ini. Datang murid yang kedua, merangkum tentang perbedaan pendapat para fuqaha. Jadi isinya beda pendapat semua. Disodorkan kitab tersebut kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dibaca. Nah, ini bagus. Secara sekilas kita melihat harusnya yang bagus yang sepakat dong. Betul tidak? Kalau beda pendapat kan bingung, yang mana mau diikut? Yang sana bilang begini, yang begini. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, beliau paham betul rahasia kenapa adanya perbedaan pendapat dalam hukum Islam. Beliau mengatakan, ini judulnya apa? Maka sang murid mengatakan, judul kitab ini adalah Al-Ikhtilaf, perbedaan pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, judulnya diganti, jangan bilang ikhtilaf. Wus'ah, keluasan dari Allah. Karena hukum Islam dia berlangsung dan cocok di setiap zaman dan masa, maka suatu saat dalam kondisi tertentu kita bisa berpindah mazhab yang membantu kita di dalam ibadah kepada Allah, tidak menyusahkan. Tapi kalau satu saja repot, pasti banyak dosa. Ini satu saja dipegang. Ini unik memang hukum fikih ini. Sampai masalah batal puasa, karena perbedaannya unik-unik. Jadi masalah biasa, perbedaan dalam masalah ahkam syar'iyyah, selama masih dalam koridor para ulama. Tapi kalau mengarang sendiri, ya ini yang nggak bisa. Atau dia sendiri istihad, dia ambil Al-Quran, kan sekarang banyak nih, ya, kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Coba buktikan satu masalah hukum dia hanya pakai Al-Quran dan Sunnah tanpa ikut serta kitab-kitab para ulama. Pasti dia kesusahan.
Saya jamin masalah wudhu saja bisa sampai dia meninggal gak selesai. Ini sudah jadi nih. Jadi kalimat slogan ayo kembali ke Al-Quran dan Sunnah, ini ucapannya benar tapi maknanya salah dan zamannya salah. Emang para imam terdahulu pakai Taurat? Ulama terdahulu pakai apa? Al-Quran. Gak ada satu ulama yang keluar dari referensi Al-Quran dan Sunnah. Semuanya dari dulu pakai Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya kalau mengatakan Al-Quran dan Sunnah salah zaman, itu bicara ribuan tahun yang lalu. Semuanya sudah ada. Mau bicara Al-Quran ada tafsir, bicara hukum agama ada kitab fikih. Jadi jangan terbalik-balik. Mau bicara hukum halal haram sunnah baca tafsir. Mau bicara ilmu hadis baca kitab fikih. Bicara hukum kitab fikih. Dari mana referensi hukum fikih? Dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman para ulama yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah kemudian saya sendiri yang menafsirkan, berarti sesuai pemahaman saya, pasti salah. Itu. Makanya dalam kitab Rawahil Bayan, masalah buka puasa Ramadan, masalah buka puasa Ramadan, artinya boleh orang berbuka puasa di bulan Ramadan dengan catatan satu, sakit, musafir. Sakit dalam Al-Quran disebut hanya sakit, tidak disebut sifatnya, sakit berat, sakit ringan, tidak. Sakit. Mazhab Zahiriyah, ada satu mazhab namanya mazhab Zahiriyah, disusun oleh Abu Daud Az-Zahiri. Memang sampai sekarang ini mazhab tidak eksis, tapi pendapat-pendapat mereka banyak termaktub di dalam kitab-kitab fikih di 4 mazhab yang lain. Kata mazhab Zahiriyah, orang boleh buka puasa Ramadan jika dia sakit, walaupun sakitnya ringan. Apa sakit? Jari sakit. Potong bawang buat masak buka puasa, rencana keiris, luka, sakit, buka puasa. Boleh menurut mereka, boleh menurut mazhab Zahiriyah. Bahkan ada seorang tabi'in namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin, beliau punya guru ini Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu disebutkan dalam kitab Rawahil Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, dan juga kitab Al-Ahkamul Quran Imam Jassos. Ada ulama terkenal namanya Imam Al-Jassos. Ini Abu Bakar Jassos namanya. Jassos ini profesi tukang batu bata. Jadi ulama dulu selain mereka ulama juga kerja, ada profesi. Ada gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani namanya Muhammad Dabbas. Dabbas artinya penjual sirup. Ada ulama juga namanya Abu Bakar Al-Baqqalani, dari kata bakal, penjual sayur. Ada ulama namanya Imam Muslim Ibn Hajjaj Al-Qusairi Naisaburi, penjual kain. Jadi banyak ulama profesinya pekerja, tapi tidak menghalangi mereka menuntut ilmu agama. Jadi kalau mau alasan, saya ini kerja gak bisa belajar, itu sudah telat itu. Ini ulama-ulama besar ini pekerja semua ini. Pekerja semua. Nah, Muhammad bin Sirin juga seorang pekerja, as-salun. As-salun. Apa as-salun? Penjual madu. Jadi cara dagang mereka beda sama kita. Beda jauh. Disebutkan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, beliau dagang madu. Bukan punya beliau, hanya tugas jaga. Satu hari tikus jatuh masuk ke tong madu. Jatuh di atas, persis di atas. Kalau hukum fikih mazhab Syafi'i, kalau dia agak padat, cukup bagian pinggirnya tikus diambil, dibuang, sisanya itu suci. Mazhab Syafi'i. Kalau cair, najis. Cair.
Jatuh, dia tanda dia cair. Kalau jatuh masuk ke dalam, maka ini hukumnya najis, harus dibuang. Kecuali 2 kula. Ini panjang nih bab fikih. Tapi kalau padat, dia tidak masuk ke dalam, dia ada di atas, maka tidak perlu membuang semuanya. Cukup pinggir saja, dengan tikusnya dibuang. Sisanya suci. Tapi harus lihat pinggir bulu-bulunya dengan apa segala macam. Jangan orang minum madu ada sisa. Itu dibuang. Lihat bagaimana ulama dulu. Muhammad bin Sirin waktu lihat tikus jatuh di tong madunya, beliau buang 1 tong. Oh, gak bisa ini, takut konsumen kasihan. Dibuang 1 tong. Dia buka tong yang lain, ternyata ada anak tikus juga. Jadi semua tong madu yang ingin dia jual, semuanya kejatuhan tikus. Mati tikus, bangke. Semuanya dibuang, gak ada sisa. Padahal bukan punya dia. Beliau hanya ditugaskan menjaga. Ini Muhammad bin Sirin terkenal juga ahli takwil mimpi. Sang pemilik toko datang. Kenapa toko ditutup? Lihat ditutup. Cari ke rumahnya Muhammad bin Sirin. Wahai Muhammad, kenapa ditutup toko? Sudah habis madu. Alhamdulillah, dia pikir habis dijual. Sudah habis semua. Alhamdulillah, cepat sekali ya habisnya. Padahal ini baru pagi hari sudah habis. Iya, maksud saya sudah habis, bukan habis dijual. Terus bagaimana? Ada tikus jatuh. Tikus jatuh, terus semua tong itu kemasukan tikus. Terus saya buang semua di sungai. La haula wala quwata illa billah. Ini saya mau jual apa ini? Saya punya modal sisa ini. Aduh, engkau harus ganti. Punya toko gak mau ambil pusing, harus ganti. Dia bilang saya gak punya uang. Nanti saya utang, saya cicil. Gak bisa, saya mau sekarang. Dilapor ke, ibaratnya sekarang kantor polisi. Muhammad bin Sirin dipenjarakan. Ulama dipenjarakan gara-gara tidak mampu membayar madu yang dia buang. Ditanya sama polisi, kenapa engkau buang itu madu? Kan bisa itu. Saya takut kalau saya jual, ada yang meminum bekas daripada tikus, dia sakit, saya takut ditanggung pertanggungjawaban di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Ini pernyataan Sayyidina Umar, "Lau saqatat sakhlatun ala syatil ifrat la khusitu an us'ala anha," kata Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu beliau di Madinah, kekuasaan sampai ke Irak, sampai ke Syam, sampai ke Mesir. Beliau di kota Madinatul Munawwarah. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kalau ada jalanan di Sungai Efrat rusak, kemudian seekor anak kambing jalan terpeleset gara-gara jalan rusak, saya takut di hari kiamat saya ditanya oleh Allah tentang masalah ini. Ini khauf minallah, rasa takut kepada Allah. Dibuang semua, masuk penjara. Murid-muridnya datang belajar, di mana guru? Ternyata luar biasa. Sudah kasih wasiat kepada keluarganya, jangan bilang ke murid-muridku kalau aku sekarang di dalam penjara, jangan bilang. Bilang lagi keluar. Sampai waktu berjalan berbulan-bulan, ada seorang murid yang kaya raya dengar kabar kalau gurunya di penjara. Beliau datang, dibayar tebusan. Kemudian sang murid mengatakan, wahai guru, kenapa tidak bilang dari awal? Kata Muhammad bin Sirin, saya tidak mau merepotkan murid-murid saya. Biar saya yang tanggung, tidak masalah. Ini Muhammad bin Sirin rahimahullah. Nah, beliau dalam kasus hukum fikih pernah bulan Ramadan makan. Jadi beliau punya sohib-sohib datang ke rumah Ramadan siang hari, ba'da zuhur. Oh, itu enak tuh ba'da zuhur itu. Lagi makan asik. Assalamualaikum. Ini murid-muridnya kaget. Lihat, wahai guru, ini kenapa makan? Bilang, sakit jari. Ada luka di jari. Saya berbuka. Hanya jari? Ya Allah bilang di Al-Quran, orang-orang sakit, au ala maradin, orang yang sakit itu boleh
buka, diganti di hari yang berikutnya. Ini saya pakai Al-Quran. Ini jangan dipakai ya. Jangan dipakai hukum ini. Kenapa jangan dipakai? Sudah dibantah oleh ulama lain ya. Jadi jumhur ulama, jadi ada 3 pendapat mengatakan boleh berbuka karena sakit. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama tadi, sakit apapun boleh buka. Ini yang malas puasa ini paling suka ini begini. Senang. Sakit ini. Cuma pendapat ini lemah. Pendapat lemah. Karena ada pendapat jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan yang boleh berbuka puasa jika sakit yang jika dia berpuasa tambah parah sakitnya. Tapi kalau hanya jari, ya Allah, jari, iris bawang ke iris sedikit. Sakit gigi juga Pak, buka. Menurut Abu Dzar Zahiri, sakit yang dia puasa, sakitnya tambah parah, boleh buka. Atau dia puasa, sakitnya lama sembuh. Atau dia ketika berpuasa tidak kuat karena sakit. Ini yang diperbolehkan. Tapi kalau hanya jari sakit gigi, itu ditolak oleh ulama. Di sini ilustrasi begini agama kita. Ada perbedaan pendapat, tapi sebagai rahmat agar orang tenggelam dalam ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ada satu ini jangan kaget ya. Jangan kaget. Ini mazhab Zahiriyah memang pendapatnya unik, dipilih yang sangat mudah. Daging babi hukumnya apa? Haram. Hurrimat alaikumul maitatu wadam walahmu khinzir. Diharamkan bagi kalian bangke, darah dan daging babi. Mazhab Zahiriyah mengatakan babi haramnya daging saja. Jadi kulit boleh, sate kulit babi boleh. Menurut beliau. Kenapa? Karena ayat tersebut menyebutkan lahmu khinzir, diharamkan daging babi. Berarti bukan daging babi halal. Ini jangan dipakai ya. Jangan dipakai. Tapi ini ijtihad Abu Daud Az-Zahiri. Beliau dulunya mazhab Syafi'i, tapi ketika pindah ke Spanyol, ada ulama yang menjadi murid beliau yang mengembangkan mazhab beliau, namanya Ibnu Hazm. Kitab namanya Al-Muhalla, nama kitabnya. Jumhur mengatakan haram. Mayoritas ulama mengatakan haram. Kenapa dikatakan semuanya haram babi? Karena dalam bahasa Arab, kalau secara ilmu balaghah itu ada kaidah mengatakan zikrul ba'di ma'na kul. Zikrul ba'di ma'na kul, menyebutkan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Dan ini di bahasa Indonesia juga ada. Contoh, Ustadz Saleh suruh seorang murid, tolong beli kambing 1 ekor ya. Lihat kambing murah, oh sudah 5 ekor ya, tolong beli kambing 5 ekor. Sang murid pergi ke pasar. Pak, ekor kambing harga berapa? Oh sekian. Dia beli 5. Pulang ke Ustadz Soleh. Assalamualaikum Ustadz, saya suruh beli ini. Mana ada kambing? Ini 5 ekor. Dia bawa ekor kambing saja 5 ekor. 5 ekor. Padahal maksudnya Ustadz Soleh Sakola, maksudnya itu 5 ekor ya dengan kambing-kambingnya, bukan ekornya saja. Paham tidak? Sama ketika Allah sebutkan daging babi, artinya bukan daging babi saja yang haram, tapi semuanya. Kalau ikan biasa bilang bagaimana? Gaki ya? Gaki itu artinya apa? 1 gaki 1/4 ya. Kalau 1 ekor sama juga 1 ekor ikan ya. Nah, jangan beli ekor ikan, ekor ikan.
Maksud satu ekor ikan artinya utuh, seluruhan. Nah, ini yang diambil oleh para imam, makna hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmu khinzir. Allah sebutkan daging babi haram, maknanya seluruhnya haram, bukan hanya dagingnya. Gitu. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadhi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ij'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.